Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Marsharmania dengan NIM 2023-53056. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan judul dari tugas sistem informasi manajemen, yaitu permasalahan sistem informasi bisnis pada perusahaan dengan studi kasus kurir JNT Express. Nah, adapun dengan kelompok kami yaitu Risma Wahyu Deliani dengan NIM 055, Lulu Ilaili dengan NIM 057, ada Arbarinata dengan NIM 062 dan Jaril Bafadol dengan NIM 074. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak pada penjelasan berikutnya. PT Global Jet Express atau biasa disebut dengan GNT adalah jasa pengiriman barang atau kurir. Menurut Badan Pusat Statistik 2018, aktivitas kurir ini adalah kelompok yang mencakup pelayanan termasuk pengumpulan, pemrosesan, dan pengantaran baik domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih model transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. Dan di GNT pun ada masalah yang selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan tim saya. Selanjutnya adalah penjabaran masalah yang menyangkut isu manajemen, organisasi, dan teknologi. Dalam praktiknya, ketepatan waktu pengiriman tidak selalu dapat tercapai. Karena terkadang masih terjadi keterlambatan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lalu lintas yang padat, cuaca buruk, atau masalah teknis dengan armada pengiriman. Ini termasuk permasalahan manajemen waktu. Apabila keterlambatan ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian baik dari internal, yaitu barang dapat menumpuk di gudang, dan kerugian eksternal, yaitu adanya komplain dari customer karena barang atau dokumen tidak sampai tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan manajemen logistik. Faktor tersebut muncul rasa ketidakpuasan yang menyebabkan layanan tidak memuaskan. Dilihat dari data JNT DC Sleman Barat bulan Agustus lalu, terdapat paket masuk berjumlah 107.759 paket yang alamatnya tidak sesuai, terdapat 771 paket, dan komplain pelanggan offline dan online terdapat 34 paket, dan total kegagalan pengiriman paket berjumlah 405 paket. Penerapan sistem cash on delivery atau yang biasanya disingkat dengan COD memberikan permasalahan bagi kurir seperti ketidaksesuaian barang yang diterima seperti gambar, deskripsi, ukuran, warna, atau produk yang diperjanjikan dalam situs belanja online. Pembeli atau penerima menolak untuk membayar dan membatalkan pesanan. Kemudian, pihak kurir yang bertugas mengantarkan menjadi pihak yang disalahkan atas ketidaksesuaian barang tersebut. Penolakan pembayaran dan pembatalan sepihak dapat merugikan kurir yang harus menerima konsekuensi atas penolakan pembayaran barang, padahal bukan kesalahan pihak kurir. Hal ini menyebabkan manajemen organisasi antar pelanggan atau user dengan kurir tidak sinkron akan ketidaktahuan user karena sistem COD ini. Selanjutnya, masalah dalam manajemen rantai pasok, seperti pengelolaan inventaris yang tidak efisien dan kesulitan dalam koordinasi antara pemasok dan penerima, juga merupakan tantangan yang umum yang dihadapi oleh perusahaan JNT. Selain itu, persaingan yang ketat dalam industri kurir, biaya operasional yang tinggi, dan kebutuhan akan teknologi yang mutakhir juga merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan JNT. Dalam kebutuhan teknologi, JNT memiliki masalah pelacakan online atau web trace and tracking, di mana sering terjadi status pengiriman terhenti-terhenti padahal barang belum sampai ke penerima.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi pada sistem pelacakan dengan kenyataan yang terjadi. Masalah teknis sistem kemungkinan ada gangguan teknis seperti server down ataupun error dalam sistem pelacakan online itu sendiri, yang menyebabkan informasi tersebut menjadi tidak akurat. Selain itu, kompleksitas operasional dengan banyaknya pengiriman yang ditangani, mungkin sistem pelacakan sulit mengakomodasi kompleksitas arus operasional pengiriman secara akurat. Untuk solusi alternatif pada permasalahan kasus ekspedisi JNT dapat diatasi dengan mengelompokkan inti dari kekurangan bisnis ekspedisi JNT. Nah, kekurangan yang pertama yaitu pengiriman tidak tepat waktu untuk di perusahaan JNT. Harusnya perusahaan dapat menggunakan algoritma optimasi rute yang mengambil kondisi lalu lintas, cuaca, masalah teknis pengiriman. Sasarannya diharapkan pengiriman dapat tiba secara tepat dan cepat dan mengurangi keterlambatan. Kemudian pada manajemen rantai pasok dan pelayanan konsumen dapat diatasi dengan mengatur koordinasi pemasok dan penerima, mengatur biaya operasional, dan pengaturan layanan pengembalian paket dilaksanakan dengan cepat agar bisa memberi kepercayaan kepada pelanggan. Sasaran dari manajemen rantai pasok yaitu memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik dan dapat mendapatkan penggantian yang baik dari toko. Kemudian ada paket dengan sistem COD. Nah, solusi praktis yang ditawarkan adalah inovasi terbaru melalui COD cek dulu. Jadi pembeli mengecek kesesuaian produk yang dibeli dengan deskripsi atau foto. Jika pengguna mendapatkan produk yang tidak sesuai maupun bisa tidak perlu membayar dengan paket kurir. Jika pengguna mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, maka tidak perlu membayar dan paket dapat dikembalikan kepada kurir. Sasarannya memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan mengedukasi sebelum membeli mengenai harga, kualitas, dan deskripsi. Kemudian pada permasalahan web tracking yaitu tidak melakukan pemeliharaan dan upgrade sistem secara berkala. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan kapasitas dan kinerja sistem. Sasarannya untuk mempermudah kurir menemukan alamat rumah, tujuan, dan pengguna, mengecek keberadaan paket dan estimasi tibanya paket. Kemudian dari solusi tersebut tentunya ada nilai perusahaan, nilai yang berguna bagi perusahaan karena dapat mengurangi permasalahan pengiriman dan mengurangi keluhan pada customer, serta bisa memperbaiki pada sistem manajemen dan layanan untuk mengurangi permasalahan pengelolaan inventaris. Dan untuk sisi COD, perusahaan dapat memiliki komunikasi organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang handal akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Serta yang terakhir, perusahaan dapat minimalisir keluhan konsumen akibat kejadian salah kirim barang. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen organisasi turis bagian. Teknologi dengan mengintegrasikan sistem pelacakan dengan teknologi pelacakan terkini seperti GPS, RFID, atau kode QR untuk memperoleh data lokasi kiriman yang lebih akurat secara real time. Perubahan organisasi yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan kurir dan logistik seperti JNT Express atau JNT dalam menghadapi permasalahan perusahaan JNT yakni melakukan peningkatan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses operasional mulai dari pengelolaan inventaris, manajemen rute pengiriman, hingga efisiensi armada pengiriman. Kebijakan manajemen yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan JNT. Yang pertama, perusahaan perlu
menerapkan kebijakan efisiensi operasional yang mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses, standar operasional yang diperbarui, dan strategi manajemen risiko yang proaktif. Kedua, kebijakan terkait teknologi informasi harus ditetapkan untuk memastikan sistem yang efektif dan aman, serta integrasi solusi TI yang mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh. Dengan menerapkan kebijakan manajemen ini, JNT Express dapat mengelola perubahan organisasi dengan efektif dan mencapai tujuan strategis mereka. Studi kasus 2 soal 1. Mengapa sistem informasi menjadi bagian penting dalam dunia bisnis? Terdapat 3 alasan, yaitu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, perluasan pasar dan globalisasi, inovasi dan transformasi bisnis. Kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Sistem informasi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif dalam organisasi maupun mitra bisnis eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Perluasan pasar dan globalisasi. Teknologi informasi seperti internet dan jaringan global memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dan beroperasi lintas batas dengan lebih mudah. Inovasi dan transformasi bisnis. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan model bisnis baru, memperbaiki proses, menciptakan produk atau layanan inovatif. Ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Dengan kemampuan tersebut, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, memfasilitasi kolaborasi, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong inovasi sistem informasi telah menjadi komponen yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis di era digital saat ini. Studi kasus 2, sistem informasi sangat penting sehingga ditangani oleh para ahli komputer. Setujukah Anda? Mengapa? Kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Meskipun para ahli komputer memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi yang efektif membutuhkan keterlibatan kolaborasi dari berbagai pihak dalam organisasi. Alasan mengapa sistem informasi tidak sepenuhnya ditangani oleh ahli komputer adalah 1. Perubahan organisasi, 2. Keamanan dan kebijakan, 3. Pemeliharaan penyempurnaan berkelanjutan. Perubahan organisasi. Implementasi sistem informasi baru seringkali melibatkan perubahan dalam proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya kerja. Untuk mengaktifkan perubahan ini dengan efektif, diperlukan keterlibatan dan dukungan dari pihak manajemen serta pelatihan komunikasi yang baik. Keamanan dan kebijakan. Aspek keamanan informasi dan kebijakan penggunaan harus dipertimbangkan dengan baik, yang melibatkan masukan para ahli informasi, penasihat hukum, dan para pihak manajemen. Pemeliharaan dan penyempurnaan berkelanjutan. Setelah diimplementasikan, sistem informasi membutuhkan pemeliharaan penyempurnaan berkelanjutan. Seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi, ini memerlukan kolaborasi antara ahli komputer dan pengguna akhir dan pihak manajemen untuk memastikan sistem tersebut relevan dan efektif. Karena kerja komputer semakin cepat dan semakin mudah harganya dan internet semakin luas digunakan, maka sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang. Setuju atau tidak, dan mengapa? Kami tidak setuju dengan pernyataan ini bahwa sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang hanya karena kerja komputer semakin cepat, murah, dan internet semakin luas digunakan. Meskipun kemajuan teknologi komputer dan internet memang menawarkan banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah dalam sistem informasi yang tidak dapat diatasi hanya dengan faktor-faktor tersebut. A. Masalah kualitas data. Kecepatan dan konektivitas komputer tidak menjamin kualitas data yang dikelola oleh sistem informasi. Masalah seperti data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menurunkan efektivitas sistem informasi. B. Masalah sumber daya manusia. Meskipun teknologi menjadi semakin canggih, sistem informasi masih bergantung pada sumber daya manusia untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem tersebut.
Masalah seperti kekurangan keterampilan, resistensi terhadap perubahan, dan kesalahan manusia masih dapat terjadi dan mempengaruhi kinerja sistem informasi. C. Masalah kebutuhan bisnis yang terus berubah. Kebutuhan bisnis organisasi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, persaingan, dan preferensi pelanggan. Sistem informasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga membutuhkan upaya berkelanjutan dalam mengembangkan dan penyempurnaan sistem. Oleh karena itu, meskipun kemajuan teknologi komputer dan internet memberikan banyak manfaat, masih diperlukan pendekatan yang holistik dan upaya berkelanjutan dalam mengelola sistem informasi untuk tantangan yang ada. Faktor-faktor seperti integrasi sistem, keamanan informasi, kualitas data, sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis harus dikelola dengan baik untuk memastikan efektivitas keberhasilan sistem informasi dalam organisasi. Terima kasih. Perusahaan ekspedisi JNT Express menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan sistem informasi bisnis mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh sistem informasi bisnis pada perusahaan JNT Express. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterlambatan pengiriman, manajemen logistik, keluhan pelanggan, dan kebutuhan akan teknologi yang mutakhir. Solusi-solusi yang diusulkan dalam makalah ini antara lain implementasi sistem cash on delivery, peningkatan sistem pelacakan, dan penggunaan teknologi mutakhir untuk pengiriman yang efisien. Makalah ini menekankan pentingnya sistem informasi dalam dunia bisnis dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas perusahaan dan diperlukannya kolaborasi, komunikasi, dan inovasi seperti dibuatnya sistem IT yang canggih.